Tes. Sawadikap ngap konnichiwa. Kembali lagi bersama saya Hergun Stay in the house. Dan kali ini saya merangkum sebuah film psikopat, biar jiwa-jiwa psikopat kalian timbul. Dimana kemarin jiwa pengecotan kalian timbul sedikit kan. Tapi tenang, film ini gak terlalu barbar dan gak seperti film psikopat Wong Trun atau psikopat Saw. Jadi masih bisa kita nikmati. Dan kita akan disuguhkan plot twist yang tak terduga di ending video. Film ini rilis di tahun 2021 yang masih hangat-hangatnya, hot, yang berjudul The Dead of Night, yang artinya dilarang kencing di malam hari. Oke, tanpa berlama-lama karena saya mendapat undangan dari mantan saya nanti sore ngadirin nikahannya. Siapkan handsfree kalian, atur posisi rebahan kalian, naikkan kolor mantan kalian. Selamat menonton dan intro. Film dilatar belakangi pedesaan di Texas, yang dimana di situ dekat dengan tempat kuliah saya. Waktu dulu saya mengambil jurusan apa ya di situ? Kalau nggak salah jurusan peternakan banteng di situ, guys. Di hari yang haredang kita diperlihatkan bapak-bapak berjenggot sedang santai menyetir di jalanan yang sepi. Tak diduga di tengah jalan ada seseorang yang terkapar. Bapak ini berhenti turun dan menghampirinya. Dia pun mengecek apakah orang itu mati apa belum, dan tiba-tiba ya, dari arah belakang ada satu orang lagi yang memakai topeng serigala langsung menyergap bapak-bapak itu. Ternyata orang yang pura-pura mati itu bangun dan mengeluarkan sebilah pisau dan langsung menikam perut korbannya. Salah satu psikopat itu mengambil cincin akik korbannya dan menjarah mobilnya. Dan inilah film The Dead of Night. Di malam hari di pedesaan Texas yang damai lagi rame-ramenya ada acara perlombaan banteng. Sebagaimana layaknya hiburan, mereka pada hari Wang di sana. Terus kita diperlihatkan kembang desa yang cantik. Dia lagi memoles bibirnya. Dirasa polesan sudah cukup, dia pun keluar ruangan sambil tersenyum kesana kemari layaknya artis TikTok. Entah dia senyum dengan siapa, saya juga nggak tahu. Mungkin dengan kalian? Ya, hanya mas-mas CNT aja yang tahu. Oke, lanjut. Kembang desa itu mampir membeli popcorn, dan bisa kita lihat di samping dia ada seorang sheriff ganteng yang lagi asik memantau bodi kembang desa itu. Namun tiba-tiba teman wanita itu datang dan mengajaknya melihat pertandingan banteng. Karena salah satu peserta banteng itu adalah kekasih kembang desa ini. Dan inilah pertandingan bantengnya. Entah seperti apa pertandingannya atau peraturannya, saya nggak ngerti. Namun yang terpenting kekasihnya memenangkannya. Dan laki-laki kekasih kembang desa itu kita panggil Batang Desa. Ini orangnya. Kembang desa pun langsung memeluk dan Batang Desa pun langsung melumat bibir gadisnya yang baru dipoles. Saat enak-enaknya, laki-laki Bagong ini datang dan meminta foto dengan Batang Desa. Merasa diganggu, mereka pun lanjut ke tempat yang agak sepi untuk melanjutkan adu jigongnya. Mereka pun masih diganggu lagi di situ dengan jeritan kuda yang mungkin pengen seperti mereka. What's wrong, mister?
Mereka pun memutuskan ke tempat yang lebih sepi untuk melanjutkan aksi adu jigongnya sekaligus ke tahap pengencerotan. Ya, itulah bahasanya, pengecotan. Dan dua sejoli itu sudah menemukan tempat yang sepi di tengah-tengah peternakan di dalam mobil. Entah mereka sudah melakukan pengecotan atau belum, ya itu terserah mereka. Tapi kebanyakan di film-film seperti ini selalu banyak loh adegan pengecotan. Oke, lanjut. Mereka dikagetkan adanya suara berisik dari luar. Kembang desa mulai panik, yang dia kira itu ayahnya. Dan batang desa pun mulai mengecek keluar dengan ditemani handgun di tangannya. Kembang desa pun tambah panik, mendesah sambil terengah-engah karena batang desanya tidak kembali lagi. Dan saat gadis ini menyalakan lampu mobil, dia melihat di depannya ada seorang misterius yang memakai topeng serigala. Yang tidak lain dia psikopat yang membegal bapak berjenggot di awal scene tadi. Dan tiba-tiba lagi ya, dia dikejutkan dengan gedoran keras dari salah satu psikopat itu. Ya di sini guys, scene yang bikin greget lagi di sini. Kenapa Mbak Yu kok nggak menyalakan mobil terus kabur gitu loh? Lah mungkin ya karena sutradara menginginkan adegan seperti ini, ya kita ikut aja sih. Oke, lanjut. Dia pun malah keluar mobil dan langsung dikejar mobil psikopat itu. Bikin emosinya kita nambah lagi ya di sini nih guys. Dia malah ngumpet di semak-semak loh Mbak Yu mbok ngumpet itu di Indomaret atau Alfamaret gitu. Malah kan di kamarku kan nggak apa-apa. Dan tiba-tiba ya, kembang desa itu disergap psikopat dari belakang. Entah nasibnya seperti apa, kita lihat nanti. Singkat cerita, siang pun tiba. Kita diperlihatkan dengan hamparan tanah yang luas dan secuil musik klasik ala cowboy Texas. Kita di sini diperlihatkan seorang laki-laki. Dia berniat mengecek wilayah peternakannya. Dan dia bernama Tommy. Tak sengaja Tommy menemukan sobekan baju di pembatas peternakannya, yang tidak lain sobekan baju kembang desa. Di tengah peternakannya juga dia tak sengaja menemukan bongkahan kayu yang ada bercak darahnya. Di waktu itu juga Tommy pergi ke pinggiran kota, mampir dulu ke warung kopi Mbok Sri. What can I get you, sweetie? It's coffee. Hey, Tommy. Di situ Tommy ngobrol-ngobrol dengan Atuk. Atuk bilang ke Tommy kalau kemarin malam kembang desa dan batang desa dinyatakan hilang seperti ditelan bumi. Atuk pun memberikan selembar foto. Dan Tommy baru mengerti di sini kalau sobekan baju yang ditemukannya sama persis dengan baju kembang desa yang hilang tadi malam. Tommy pun bergegas menelpon 911. Dia memberikan keterangan menemukan sesuatu di area peternakannya. Scene berpindah di mana kedua sheriff langsung terjun ke TKP. Mereka menyisir lokasi itu, dan benar mereka menemukan mayat batang desa dan kembang desa dengan kondisi tangan terikat, mulut tersumpat, dan pastinya matanya melotot ke galian. Tommy hidup di desa ini tidak sendiri. Dia mempunyai kakak dan saudara-saudara di rumahnya. Ini salah satu kakak kandung Tommy. Ini orangnya. Dia bernama Juni. Juni, Ted. Bukan. Saat dalam perjalanan pulang, Jun ditilang karena ngebut di jalan. Ternyata sheriff ini mantan pacar Jun. Bukannya menilang, dia mau menyosor Jun. Don't touch me. Oh, wow.
Namun Jun menolak. Mamam loh. Entah kenapa hubungan mereka renggang, mungkin Jun tidak dibelikan maskara atau entahlah apalah itu. Hanya sutradara aja yang tahu. Oke, lanjut. Di sisi lain, Ryan yang sudah selesai melakukan pengecotan dengan Amber, dia bangun kepikiran Tommy yang belum pulang-pulang. Dia keluar rumah mau udut, tapi koreknya bukan korek Indomaret, jadi susah nyalanya. Dia pun duduk sambil minum teh sisri, dan tiba-tiba dia melihat lampu gudang menyala. Dia pun mengecek dalam gudang itu. Yang dia temukan cuma Bagong, bukan Tommy. Dan tiba-tiba ya, dia disergap psikopat yang sudah di belakangnya. Jun bertanya, "Di mana Ryan?" Amber menjawab, "I don't know." Mereka berdua pun perlahan-lahan keluar rumah menuju ke dalam mobil. Tiba-tiba Oh my God, it's Ryan! dari arah gudang keluar Ryan dengan merangkak dan dibarengi psikopat di belakangnya. Juni melepaskan tembakan peringatan dan itu terdengar Tommy yang sudah hampir sampai di rumahnya. Namanya psikopat, dia tidak gentar dengan tembakan, dan psikopat itu malah menyembelih Ryan di hadapan mereka berdua. Mereka tetap bersembunyi di dalam mobil. Di sini Jun pun mempunyai rencana, dan dari arah luar psikopat-psikopat itu menghujani mobil Jun dengan peluru. Jun pun melancarkan aksinya, membuka pintu dan berpura-pura jatuh merangkak. Psikopat itu menghampirinya, dan saat Jun mau di headshot, tiba-tiba lagi. Di sini banyak tiba-tibanya, guys. Ya, Amber menyalakan klakson dan membuat psikopat itu kaget. Kesempatan buat Jun menembak psikopat itu. Sontak mereka berdua pun lari terpisah, dan psikopat masih berdiri meski sudah tertembak. Memang selalu seperti ini psikopat mah, gak gampang mati, guys. Saat Jun sedang mengendap-endap, tiba-tiba lagi ya, psikopat satunya menyerang Jun. Dan saat psikopat mau menikam Jun, untung pas datang Tommy memukul psikopat itu gantian dari belakang. Tommy yang terdesak, headshot dari Jun menyelamatkannya. Satu psikopat pun meninggoy. Dan nasib Amber pun sama meninggoy di shotgun psikopat yang mengejarnya. Dua saudara ini berlari keluar dan menaiki mobil. Namanya psikopat, dia sudah berada di depan mereka dan dia menembaknya. Dan terjadilah aksi saling bertahan. Sirine mobil sheriff pun terdengar. Tumben sheriffnya datang gak terlambat. Biasanya sheriff datangnya terlambat loh, guys. Sheriff mantan dari Jun pun menembak psikopat sampai meninggoy. Sheriff itu menenangkan Jun dan mengambil senjata Jun. Sheriff bertanya, "Ada orang lain?" Jun menjawab, "Cuman kami yang selamat." Dan inilah plot twist yang tak terduga. Ya,
Sheriff itu membunuh Tommy dan menggenjot paksa Jun. Ternyata psikopat sebenarnya mantan Jun. Tamat. Ending yang sangat mempsikopatkan. Anjir, sumpah tidak menyangka loh kalau sheriff ini bakal membunuh Tommy. Ya kan namanya sheriff, seharusnya itu melindungi loh. Ini malah menyakiti kan, namanya. Kenapa ya sheriff ini tega dan malah lebih biadab dari psikopat-psikopat jahara itu? Ya meski habis diputus Jun, tapi nggak begitu juga dong. Kayak saya habis diputus ya langsung ngadiri nikahnya. Oke lah, kurang lebih seperti ini alur film The Death of Night. Kami selaku tim Herkun yang berjulmakan cuma satu orang namun tersebar ke seluruh penjuru mengucapkan adios. Mie goreng Firaun. Pusing mikir film ini. Sumpah loh, kenapa sheriffnya itu harus membunuh dan merkosa? Bikin emosi. Tinggal utut dulu. Utut ngopi, pikiran tenang. Ya, semoga banyak yang menyukai alur filmku dan banyak yang like. Oke, terima kasih ya buat kalian semua. Tanpa dukungan kalian, channelku nggak jadi apa-apa. Jaga kesehatan kalian. Bye bye.